Bismillahirrahmanirrahim. First, I want to ask you, are you ready? Yes, sir. Yes, miss. Okay. You talk about phagocytic in fish after treatment of kelor, right? By oral. Okay. Would you please explain what phagocytic cells in fish? Do you know there are some cells, immune cells in the fish body, right? So please mention what phagocytic cells in body fish. Would you please show your picture? Yeah. Mention some cells in your image, in your graphs figure. Sel neutrophil, sel monosit, dan sel makrofag. Yeah. Okay. You mentioned 3 cells: neutrophil cells, monocyte cells, and macrophage cells. Okay. And the next question is, why you choose the branch of the kelor plant? Branch, Is it why you choose branch? Bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, oke. Karena tanaman kelor itu kan bermanfaat. Baru penggunaan tangkai daun kelornya itu dia belum dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Oleh sebab itu saya menggunakan tangkai daun kelor tersebut karena ia memiliki kandungan yang kurang lebih seperti daun kelor. Ada tisu. Okay, so it means from your statement, is it true that between comparing the leaf, branch also has bioactive? Is it true? Iya. Okay, so I think it's better if you add your statement that why you choose branch, because the leaf, because you don't want to compete with human consumption, yeah. Okay. So you choose the branch because the branch is waste. Yeah. Waste, sampah. Okay. Okay. And then my question, the next question is, what's your opinion about the environment? Is it the environment can't affect to the phagocytic in fish? What's your opinion about the environment? Can environment affect to the phagocytic process in fish? Dengan penambahan tangkai daun kelor tersebut, dia memberikan pengaruh terhadap sistem imun ikan nila. Dengan peningkatan sistem kekebalan imun tersebut, ikan yang kita pelihara, kelangsungan hidupnya atau pertumbuhannya lebih baik. Oleh karena itu, karena faktor kesehatan tubuh ikan nila menjadi salah satu faktor di mana patogen
susah untuk masuk. Jika tubuh dia sehat, maka patogen susah untuk masuk. Okay. My question is about the environment. Environment such as water temperature or pollution. So my question is, can environment affect the phagocytic process in fish? Apakah lingkungan dapat mempengaruhi proses fagositosis pada ikan, such as water temperature or pollution? Lingkungan tentu berpengaruh terhadap aktivitas fagositosis, karena lingkungan yang baik itu dapat meningkatkan juga sistem imun pada ikan nila. Dibandingkan lingkungan yang tidak baik atau air yang tidak normal terhadap ikan nila, maka patogen ikan juga akan cepat terserang oleh patogen. Okay, that's good answer. So maybe the next research needs to improve what is the effect of water temperature or what is the effect of pollution on phagocytic activities in fish, right? Yeah. So the next question is, okay, so you already explained about how the immune system related with phagocytic, right? So my question is it the immune system of fish is different with shrimp or crustacean? Do you agree? Do you agree? Sistem imunnya, iya Bu. Yes, this different. Yeah, it's different between fish and crustacean. So my question is, how about the response immune or phagocytic activity on shrimp if you add oral by adding the feeds with this, for example, immunostimulant like Kelor extract? What's your opinion? Is it the same of fish or not? Dari beberapa literatur yang saya baca, untuk daun kelor dia memberikan pengaruh baik itu krustase dan juga ikan. Kalau untuk tangkai daun kelor mungkin bisa dilanjutkan, diuji lagi kembali nanti. Okay, yeah, because it's about the innate immunity. This is not about adaptive immunity, for example, vaccination. Yeah, so innate immunity or by immunostimulation. Shrimp and fish not so different response. Yeah. Okay. And the next question, the last question is, what's your limitation of your research? What's the limitation? What is the kekurangan or apa hal-hal yang masih kurang dalam penelitian kamu? Keterbatasannya seperti apa? Keterbatasan dalam penelitian saya ini pertama mungkin dalam literatur yang penggunaan tangkai daun kelor itu masih sedikit, atau bahkan untuk diberikan kepada ikan itu sangat tidak ada. Lalu mungkin hanya itu kekurangan. So limitation about literature. Do you have Wi-Fi in your laptop? So I suggest you to open Google. First Google. Yes. I don't want to hear that students say that
I cannot find the literature about this. Yeah. Open Google and open knowledge map. Google dulu. First google.com. Yeah. Then please write open knowledge map. Kenapa dan open knowledge map? Knowledge ilmu. Knowledge data. Map. Knowledge G. Knowledge, you know knowledge ilmu. Map. Oke, ya open itu. Dan oke. Apa bahasa Latinnya? Kelor apa? Moringa. Fish. Jangan dulu pakai gitu, masih terlalu spesifik, masih terlalu umum. Moringa apa? Terus fish, imunostimulan fish, misalnya. Immunostimulation fish. Pakai bahasa Inggris. Mu double M. Pergi. Nah, udah pergi, dia bilang pergi. So after that you can see the map and the literature related with the topics. So you can choose the literature, relevant literature, what you need, right? Yeah, wait. Is it free? Is it free? It is free. Why is so long? Maybe you, or maybe your clue is not right. Tuh kan, moringa refer immunostimulation fish. Okay. Tutup kutitin dua lagi. Kenapa ada 3 yang terbuka? Tutup keduanya, 1 saja. Why? Kau pakai apa ke internetmu? Wifi sini. Cuma 1 baris ya? Wifi di sana. Oh, tuh kan, oke. You can see here. You can see here the maps and the literature. Turun ke atas. Ya. Itu di sampingnya ada literaturnya, tinggal klik
Di sini itu sebenarnya kalau dia mungkin kurang kurang banyak atau mungkin di sini akan kelihatan di sini map berupa cabang-cabang yang berkaitan dengan biasanya. Atau mungkin kurang, jadi tinggal klik, silakan diklik di sini atau mau klik di situ juga boleh, ya. Coba kau klik di sini lingkaran, ya. Gitu, itu ada PDF yang hijau, tinggal dibuka, ya. Oke, paham ya? Nah, tapi sebenarnya tergantung daripada what clue you put in the Google's not in the pencariannya, searching, ya. Ya, kalau masih kurang pas, cari lagi kata kunci yang lebih pas, ya. Or you can also not in English but in Indonesia also you can find, ya. Ya, okay, thank you. The next, I will invite to the next examiner, that is Dr. Laudet Baitul Abidin. That time provide not more than 15 minutes. First, I will clarify your how long your research in your report. 45 hari. 45 hari, 45. But I read in your report in conducting in January to Maret. I think it is more. Akhirnya Januari dan awalnya Maret. Maret, pantas. Oke. Saya lanjut ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar cepat. Di halaman 17 ada di sini rumusnya. Aktivitas fagositosis. Kayaknya ini saya mengulang kembali pertanyaan yang lalu terkait rumus. Di sini pembaginya itu 100. Iya, Pak. Langsung kamu pembagi 100. 100 itu dari mana? Angka 100 itu dari mana? Dari ada memang literatur yang dia membagi 100, Pak. Sebenarnya saya juga menghitung dia langsung dibagi 100. 100 itu dari sel keseluruhan sel yang terlihat. Sebenarnya lebih bagus untuk memasukkan seperti tadi rumusnya, jangan langsung 100 karena 100 ini seolah angka mutlak. Oh. Ya. Padahal ini pembagian sebenarnya seluruh sel kan, seluruh sel yang terkait dengan fagositik. Tapi 100 sel yang terlihat di mikroskop, Pak. 100 sel yang terlihat di mikroskop, Iya. tidak mesti yang bersifat fagositik. Iya. Oke, nanti dicek ulang ya. Kemudian dari gambarnya ini coba jelaskan dari gambar ini. Seandainya kita belum tahu ini ya, kita ingin tahu yang mana sebenarnya yang sementara proses fagositik dengan bukan, apa cirinya yang bisa kamu jelaskan? Ciri sel darah putih yang memfagosit itu, Pak, Yang sementara proses memfagosit, dia dilihat dari bentuk yang tidak teratur dan mengandung materi yang ditelan dalam bentuk inklusi atau vesikal dalam sitoplasma. mengandung materi yang ditelan. Ada yang bisa kamu
jelaskan dari gambar itu kira-kira mana yang dimaksud dengan materi yang ditelan, atau mungkin ada ciri lain yang bisa kamu jelaskan dari gambar ini. Mungkin dia yang terlihat itu di gambar yang sel makropak, Pak. Dia bentuknya tidak teratur, lalu saat melakukan fagositosis dia memperluas membran sel untuk melingkupi targetnya, untuk menelan bakteri tersebut. Cukup aneh ini ya. Apa bedanya? Ada kan Iya. plasmanya, ada kan sitoplasmanya, ada sinteselnya, apa yang kelihatan gitu. Ya, apa yang bisa jadi pembeda sebenarnya kamu menjelaskan ke orang lain, oh ini pembedanya. Sampai di kelihatan ternyata ya selnya. Ya. Dan sel yang lagi Sementara memfagosit. Nah, ada istilah fagosom. Apa itu fagosom? Ya. Kan dia melakukan proses fagositosis dengan terhadap patogen ya, dengan bakteri misalnya. Kemudian terbentuk fagosom. Itu apa itu fagosom? Oh, mungkin kalau dia sel neutrofil itu, Pak, inti selnya dilihat dari multilobusnya. Dia berbentuk multilobus. Kalau yang monosit, dia berbentuk lonjong atau seperti ginjal. Bukan, ya itu bentuk normalnya. Yang jadi pertanyaan bagaimana membedakan antara yang bentuk normal dengan bentuk pada saat dia memfagosit. Kalau dia makrofag, dia memiliki inti sel yang lebih besar dan bulat serta sitoplasmanya kayak akan organel. maksudnya kalau ini makrofag lagi memfagosit patogen, pas dia lagi fagositnya Perubahan bentuk. Ya, apa yang berbeda? misalkan ini patogen, ini makrofag tidak bergerak, terus dimakan nantinya, ada perbedaan tidak? Makrofag ini ketika dia menghancurkan si patogen ini sama pada saat dia sudah memproses menghancurkan si patogen. Kira-kira itu maksudnya. Apa bedanya? Bedanya di mana? Dia masih biasa, belum dalam keadaan normal sama yang lagi proses dari memakan menghancurkan patogen. Sudah tahu ya apa perubahan bentuk sel sebelum dan ketika atau setelah melakukan proses fagositosis ya. Oke, lanjut. Saya baru perhatikan di pertumbuhan mutlak kelangsungan hidup kayaknya tidak ada standar deviasi di grafiknya. Bagus mungkin ditambahkan Yang di hasil. Ada grafik halaman 22 dengan 23. Oke? ya, Pak. Ya. Bukannya ini saya sudah kasih masuk, Pak. Yang 12,41. Kalau di grafik maksudnya, Di grafik. Oh, kalau kemarin makanya Yang kayak begini. notasi. Ya, kalau ada nota seandainya ini berbeda nyata ditambah notasi juga. tidak Berbeda. Ya. Berarti butuh saja grafik standar deviasinya. Oh ya, Pak. Ini kayaknya kalau tidak berbeda nyata ini berarti di standar deviasinya ada yang kayak beririsan. Makanya dia tidak berbeda nyata. Kalau kita lihat grafik ini sebenarnya berbeda. Iya. Standar deviasinya pasti ada yang beririsan ini.
Kemudian masukkan lagi ini di bagian halaman 25. Kamu paragraf kedua ini terkait kandungan alkaloid, ya. Iya, Pak. Di sini yang kamu tonjolkan itu fungsi alkaloid sebagai antibakteri di literatur ini. Sementara penelitianmu itu kamu tidak terkait sifatnya sebagai antibakteri tapi sebagai imunostimulan. Artinya silahkan, mungkin ada tadi literatur, silahkan kamu cari lagi apa perannya alkaloid terhadap fungsi imunostimulan itu, bukan sebagai antibakteri. Saya kira senyawa-senyawa yang lain juga bagus, karena yang biasa mungkin teman-teman mau kutip itu masih terkait dengan sifat antibakterinya, tapi kamu sebagai aktivitas imunostimulan, kalau dapat yang spesifik sebagai aktivitasnya sebagai meningkatkan aktiviti fagositik tadi, ya. Kemudian ini halaman 27 saya kurang paham maksud kalimat ini. Paragraf kedua. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan penambahan. Ini ada tiga subjek peningkatan pertumbuhan penambahan, tepung tangkai dan Keller, nanti diperbaiki. Kemudian pertanyaannya, tadi sudah sempat disinggung terkait sistem imun. Sistem imun ada berapa jenis? 2. Apa itu? Non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik dan spesifik. Apa perbedaannya? Kalau non-spesifik dia sistem imun secara bawaan. Kalau spesifik dia perlu penambahan dari luar, Pak. Penambahan dari luar? Ya, kalau penambahan dari luar berarti sama kayak kamu berikan antibiotik tadi. Apa perbedaannya? Kalau sistem imun non-spesifik dia pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan penyakit, serangan mikroorganisme asing. Sedangkan sistem imun spesifik dia membutuhkan waktu untuk menganalisa antigen sebelum merespon mikroorganismenya, Pak. Kamu tahu istilah antibody? Tahu. Apa itu antibody? Oke, saya kasih ini ya gambaran ke manusia. Waktu kecil sudah pernah divaksin? Iya. Vaksin apa? Vaksin campak mungkin, Pak. Campak. Nah, pada saat COVID kemarin kamu disuruh vaksin lagi. Kenapa harus vaksin padahal waktu kecil kan sudah divaksin? Karena kan itu vaksinnya berbeda, Pak. Vaksinnya berbeda, dampaknya? Bakteri. Apa yang dibangkitkan di vaksin itu? Bakteri. Antibodinya. Ya. Jadi kalau yang kecil itu vaksin umpama tadi campak atau polio, terus yang besar ini COVID, berarti apakah berbeda antibodi yang dibangkitkan pada saat vaksin yang kecil dengan vaksin COVID? Iya. Berbeda? Iya. Coba kamu kaitkan dengan sistem imun adaptif atau sistem imun yang dibangkitkan. Sistem imun
Spesifik dan non spesifik. Ya, oh iya, kamu spesifik ya, oke. Jadi sistem imun spesifik itu sama dengan sistem imun adaptif, atau biasa juga orang bilang sistem imun yang dibangkitkan. Nah, apa itu sistem imun spesifik? Berarti untuk sistem imun spesifik itu dia dibangkit, perlu adanya antibodi yang dimasukkan untuk Kalau ada patogen, vaksin COVID itu kan penyakit. Patogen, Yang dimasukkan itu antigen. antigen yang dimasukkan. Ya. Jadi karena antigennya spesifik, antibodinya juga spesifik. Waktu campak itu antigen campak yang dimasukkan, yang bangkit adalah antibodi untuk menangkal campak. Kalau yang COVID, antigen terkait COVID yang dimasukkan, yang bangkit itu antibodi untuk COVID. Khusus. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan spesifik. Oke, saya kira cukup Pak. Terima kasih. And the next, I will invite to Pak Laude Arsal, the next examiner. Thank you. My first question is in English. What is immune system? Sistem imun. Sistem imun itu mekanisme pertahanan tubuh dalam menghadapi benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Tadi ada berapa sistem imun? 2. Apa saja tadi? Spesifik dan non spesifik. Kalau non spesifik apa saja? Kalau non spesifik dia sel darah putih, Pak. Sel darah putih terdiri atas Kalau untuk ikan dia ada neutrofil, monosit, baru ada basofil, apalagi limfosit, yang memfagositosis. makrofa. Kalau ada serangan patogen, yang paling pertama berperan sebagai sistem pertahanan tubuh itu yang mana? Neutrofil, Pak. Menjadi barrier pertahanan tubuhnya ikan itu apa? Sel neutrofilnya, Pak. Yang dari 2 tadi kosong itu yang Non spesifik, Pak. Non spesifik. Iya. Kenapa harus non spesifik dulu, tidak langsung yang spesifik? Karena non spesifik itu dia sistem pertahanan imun yang di dalam tubuh, yang terdapat dalam tubuh, Pak. Kalau yang spesifik kapan baru mulai bekerja? Dia itu Kan tadi sudah ada patogen, begitu masuk dia berhadapan dengan yang imun non spesifik. Setelah dari imun non spesifik, diapakan dia? setelah apa, Pak? Setelah dari imun ya ini kan dihadapi sama sistem imun non spesifik, ya, makrofag dan kawan-kawan. Nanti si imun spesifiknya kapan dia baru mulai berperan? Sesuai dengan antibodi yang dimasukkan, Pak. Jadi Nah, kan makrofag ini dia memakan si patogen ya, dia menghancurkan. Dihancurkan, terus hasil sisa-sisa sel yang dihancurkan oleh si makrofag ini nanti akan
dipresentasikan ke sistem imun spesifik. Nah, nanti baru setelah itu dia merangsang si imun spesifiknya untuk bekerja. Nah, bekerja makanya yang seperti tadi pertanyaan Pak Baitul, terbentuklah antibodi. Ya, kalau masuk penelitiannya Lista di sini Staphylococcus, ya berarti dia nanti tahan, punya memori terhadap Staphylococcus. Itu ya. Terus misalkan, nah, ini sebelumnya sudah diinfeksikan dengan kalau penelitiannya Lista pakai Staphylococcus misalkan. Kalau kita infeksi lagi kedua kalinya dengan Staphylococcus, bagaimana ininya sistem imunnya bekerja? Apakah masih bekerja si makrofagnya atau sudah sel lain yang merespon? Mungkin yang merespon itu udah ke sistem imun spesifiknya, Pak. Kenapa bisa sistem imun spesifik yang merespon? Karena kan yang pertama tadi sudah diolah oleh sel makrofagnya. Dia sudah membentuk antibodi untuk melawan Staphylococcus. Jadi jika disuntikan lagi mungkin ke Staphylococcus mungkin dia sudah kebal terhadap itu, Pak. Kalau Lista penelitian ini kan pakai Staphylococcus. Ya. Selain Staphylococcus, patogen ya, dan bakteri apa saja atau patogen apa saja yang Lista ketahui yang umumnya menyerang atau menginfeksi pada ikan nila seperti yang diteliti Lista? Mungkin Aeromonas, Pak. Aeromonas, apalagi? Baru ada Kalau Aeromonas biasanya penyakit apa? Menyebabkan penyakit apa kalau dia menginfeksi ikan nila? bercak merah, Pak. Bercak merah? Ya. Luka. Itu gejalanya itu. Apa nama penyakitnya? Nah, gejalanya yang bercak-bercak merah. Itu yang Lista tahu. Kalau hasil penelitiannya Lista, seperti apa hasil penelitian Lista setelah ikan diberi pakan dengan tambahan ekstrak dari tangkai daun kelor ini? Bagaimana hasilnya? Apakah menurutnya Lista ini berhasil memberikan dampak yang positif atau malah hasilnya negatif? Kalau menurut saya dia memberikan dampak yang positif terhadap sistem imun ikan nila, Pak. Seperti apa dampak yang dihasilkan, dampak positif yang dihasilkan? Sistem kekebalan imun ikan nila menjadi meningkat, lalu pertumbuhannya juga lebih baik yang diberikan tangkai daun kelor. Apa indikatornya sampai Lista menyatakan dia menjadi lebih baik dari segi kesehatan maupun pertumbuhan? Kalau untuk pertumbuhan, kalau untuk kesehatannya tadi, karena tangkai daun kelor itu dia memiliki senyawa bioaktif di mana itu bisa meningkatkan sistem imun ikan nila. Dan untuk pertumbuhan, tangkai daun kelor itu memiliki protein, Pak. Apa fungsi protein? Untuk buat apa? Energi. Energi buat apa?
untuk pertumbuhan. Nah. Terus pertanyaan terakhir, saya pinjam pertanyaannya Pak Idris. Ini biasanya pertanyaan Pak Idris ini suka tanya-tanya. Sebutkan 10 ikan sama nama latinnya. Minta maaf Pak Idris, saya pinjam pertanyaannya. Ikan nila, apa ikan nila? Oryctropis niloticus. Nah, terus apa lagi? Ada ikan mas, Apa ikan mas? Cyprinus carpio. Nah, terus 2. Baru ada ikan gurami, Apa? Opmius gurami. Next. Baru ada ikan patin, Apa bahasa latinnya? Pangasius. Next. 4. Baru ada Berempat. ikan cekalang, Apa ikan cekalang? Katsuonus pelamis. Nah, next. Ikan bandeng, Apa? canas-canas. Nah, 4 lagi. Baru ikan lele, Apa ikan lele? Clarias. Ubur-ubur. Next. Clarias belum tadi Pak. Baru 3 lagi. Kalau rumput laut apa? rumput laut, ada Capipicus, Alvarezi. Oke. 2 lagi. Baru Kalau udang dia udang apa? udang paname, Apa udang faname? Bahasa latinnya apa? Lito. Litopaneus paname. Baru 1 lagi. The last one. Ranggala. Saya Pak Muhammad ikan goreng. Belum. Masih banyak, kepiting. Kepiting, Cilia cirata. Oke. Saya kira cukup Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan. I will try to Pak Dokter Itu biar orang kerjaan itu. Hamzah as the next examiner. Oke, Lista, selamat Lista ya. Iya Pak. Sudah ujian ya, ujian skripsi. Oke, saya mengulang saja lagi pertanyaan yang kemarin ya. Ternyata yang menjadi alasan utama Lista menggunakan tangkai daun kelor itu lebih kepada Belum. karena tidak termanfaatkannya ya. Kalau dari segi kandungan di dalamnya, Kandungan di dalam tangkai daun kelor itu ada senyawa bioaktif yang terdapat Pak. ya, tapi dia sama dengan yang di Daun kelor. daun kelor itu sendiri gitu ya. Ya. Oke, kalau itu sih kalau daun kelor kan sering dipakai ya. Kalau ini tangkai memang mau memanfaatkan yang tidak terpakai. Itu yang dipakai berarti mulai dari apa namanya, dari bagian tangkai. Coba perlihatkan ya. Tidak ada di situ. Oh, tidak ada ya. Tapi yang jelasnya dia bukan batang ya, tidak dipakai ya. Bukan Pak. Jadi yang melekatnya daun-daun tadi itu ya, yang digunakannya. Kemarin bagaimana
cara membuatnya menjadi tepung? Silakan. Untuk tangkai daun kelornya pertama dikeringkan dulu Pak. Pertama dipisahkan dengan daunnya, lalu dikeringkan. Baru setelah kering dia langsung digiling, lalu disaring. Jadi memang dia menjadi butiran yang Lebih halus. sangat halus ya, sama dengan ini ya, kurang sama dengan Iya Pak. tepung ikan itu sama kan ya? Tahu Pak. Tapi lebih kalau tepung pakai daun kelor dia berserat Pak. Dia lebih panjang. Kalau halusnya ya baru tangkai daun kelor ini lebih ringan. Kenapa dia? Karena tangkai daun kelor itu dia, kalau saya tidak salah dia itu Pak kan dari tanaman itu biasanya mengandung tanin. Ya, yang jelasnya kalau dari tanaman kan kekurangannya itu dia memang serat ya. Iya Pak. Ya serat, sehingga ketika dibuat itu buat tepungnya mungkin tidak sehalus kalau misalnya tepung ikan gitu ya. Oke. Tapi pada saat mencampur memang tercampur ya, ya tercampur merata. Karena jangan sampai dia tidak tercampur merata, karena salah satu syarat satu bahan itu menjadi bahan baku pakan adalah dia bisa dibuat dalam bentuk butiran, dan butiran itu bisa ya paling tidak bisa menyatu dengan bahan-bahan yang lain gitu. Ya. Kalau presentasinya kemarin berapa persen? Kan saya repleting Pak. Oh, repleting ya. Iya. Jadi tambahan berapa gram kalau gitu? 7%, 9% dan 11% Pak. 7, kalau 7 itu 1 kilo berapa dipakai? 70 gram Pak. 70 gram ya, 70 gram. Jadi 7% dari 1 dari 7%-nya per kilo ya, bukan per kilo Pak. per kilo ya, dia. Jadi kalau dalam bentuk 100 gram dia 100 gram. 100 gram. Kalau kita membuat tadi 1 kilo 70 ya, kalau betulnya 7 gram gitu ya. Kalau iya berarti 7 gram. 7%, 0,7%. Oke. Nah, jadi dia kita pakannya bagaimana membuat repletingnya? Pakannya dihaluskan, baru ditambahkan dengan perekat. Perekatnya apa? Tapioka Pak. Tapioka. Berarti perekatnya sama semua ya? Iya. Jumlahnya di tiap perlakuan itu ya. 7 sampai. Oke. Yang berikutnya tadi setelah itu diberikan ke ikan selama berapa lama? Masa pemeliharaan 30 hari Pak. 30 hari, setelah itu dilakukan uji tantang itu ya? Bukan diuji tantang Pak. Saya ambil darahnya, baru lakukan uji fagositosis. Oh, ujinya di luar ya? Apa namanya kalau gitu ya? In vitro? In vivo? Jadi dia tidak ditantang gitu ya, hanya diambil darah, baru darahnya itu yang dimasukkan tadi ya, melihat fagositosis tadi ya, dengan apa, bakteri apa tadi? Bakteri Staphylococcus aureus Pak. Kenapa bakteri itu yang dipakai? Atau standar memang ya? Iya Pak. Standar ya? Iya Pak. Ngambil dari mana itu? Dari Anderson Pak.
Yang berikutnya, dari hasil penelitianmu itu saya melihat bahwa yang paling, jadi dia berbeda signifikan ya kalau aktivitas obesity saya lihat ini ya, Iya Pak. antara yang tanpa dengan yang ini ya. Iya Pak. Yang paling bagus itu di perlakuan D itu. Iya Pak. Menurut Anda kalau saya tambah lagi, D berapa, 11% ya? Iya Pak. Kalau naik jadi 12% masih bagus ya kira-kira? Kalau dari saya selama masa pemeliharaan masih bagus Pak. 12, 13 gitu ya? Iya Pak. Oh belum coba. Ya, harusnya nanti dicoba. Kalau mengatakan bagus tidaknya itu sebenarnya kan masih, tapi memang masih kecenderungan masih mau naik gitu ya. Tapi kira-kira menurut Anda ke depan bisa nggak dia ini menjadi bahan utama dari Kalau menurut saya iya bisa Pak, menjadi bahan utama. misalnya dia mengganti apa? Menggantikan tepung apa kira-kira sebagai bahan utama pakan? Ya. Menggantikan tepung kedelai bisa? Kalau 100 total diganti tepung kedelai kayaknya belum Pak. Ya maksud saya kan dia bisa mengganti, bisa menjadi Menambah ya. menjadi pengganti gitu ya. Artinya kalau memang seperti itu, mungkin ke depan saranmu untuk yang mau meneliti bagaimana dia kalau kaitannya dengan itu tadi? Perlu adanya pakan formulasi pada tepung tangkai daun kelor Pak, untuk sebagai pengganti bahan lain. Pengganti bahan lain ya. Ya. Kalau tepung ikan bisa nggak diganti? Ya. Menurut Tidak, kamu? Ya. tidak Pak. Ya mungkin saja bisa tapi Ya. tidak sampai 100% mungkin ya, tapi paling tidak bisa mengganti. Dari kemarin pernah dihitung nggak yang pertanyaan saya waktu seminar hasil kemarin waktu pernah diukur berapa untuk menghasilkan 100 gram misalnya, Iya. dia butuh berapa tepung tangkai, berapa gram, berapa kilo? Yang pengalaman yang kau lakukan kemarin? Kalau 1 kilo dari hitungan saya itu dia 50 gram Pak, 1 kilo basah. 1 kilo basah dapat 50. 50 gram. Berarti berapa perbandingannya itu ya? Ambil di mana kemarin daun kelor tangkainya? Saya ambil di Tidak tercampur dengan anunya itu ya? tidak Pak, Baru daunnya siapa makan? tetangga Pak. Tetangga. Harusnya kamu yang makan. Tidak suka makan sayur kelor? Kan banyak juga Pak itu daunnya. Kalau sendiri juga. 1 kilo. Sekarang pertanyaannya, itu daun kelornya kemarin kamu beli atau kamu petik di mana? Tetangga juga? Iya. Izin Pak. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari yang referensi kamu baca misalnya ya. Pertanyaan saya, menurut kamu dari referensi yang Anda baca, menurut Anda apakah tepung atau kandungan tepung tangkai daun kelor di Kota Kendari dengan di Kabupaten Muna sama atau berbeda? Ada beberapa referensi yang saya baca Pak, beda kandungannya. Apa yang menyebabkan perbedaan? Kalau memang katakan dia beda, apa yang menyebabkan perbedaan kandungan tadi? Mau entah kandungannya kaitannya dengan penelitian atau kandungan yang lain? Mungkin yang menjadikan pembeda itu kandungan
Yang menyebabkan perbedaan apa? Bukan bedanya apa, tapi yang menyebabkan perbedaan itu mungkin soalnya NTB atau Sulawesi Selatan atau Kota Kendari, yang menyebabkan sehingga kandungan berbeda itu penyebabnya apa? Suhunya baru Suhu langsung mana ya? pengaruh lingkungannya. Ya lingkungan yang paling kena apa sih ya? Lingkungan itu banyak ya. Kalau tumbuhan yang paling kena apa dia? Apanya? Kenapa? Yang paling kelihatan itu dari apa dia? Kalau suhu kan terlalu jauh dari. Warna. Kalau kelor itu didapat di mana kan ya? Ditanam di mana? Di tanah. Ya, berarti kondisi apa yang berbeda? Kondisi Ya, kondisi tanah apanya? Kalau hewan, manusia dia kandungan protein makanannya. Kalau tumbuhan apa deh? Apa yang dimakan tumbuhan biar dia tumbuh kah? sinar matahari, fotosintesis. Fotosintesis dia butuh apa kalau fotosintesis selain cahaya matahari? Air. Hah? Oke. Kalau tidak pernah kasih pupuk ya, berarti unsur hara ya di dalam tanah yang mungkin perbedaan unsur hara dari tiap-tiap daerah Berbeda. itu mungkin dapat menyebabkan perbedaan kandungan dari daun kelor tersebut. Saya kira cukup. And the next, I will be the next examiner. Yeah. First of all, I want to say congratulations. Yeah, you have stay in this step. Yeah, and I think in the short time you will be get scholar, yeah, in fisheries. I want to ask you, do you know metabolit sekunder metabolit? Iya Pak. Can you explain what is metabolit sekunder metabolit? Metabolisme sekunder. Metabolit sekunder. Pernah dengar? Apa itu? Ini biasanya ini akrab di telinganya orang-orang yang pakai tanaman lah, apalah untuk menghadapi penyakit. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang menyebabkan terjadi beda nyata pada ikan yang diberi pakan moringa tadi dalam dalam aktivitas fagositotik terhadap bakteri yang diberikan? Mungkin karena kandungan yang berbeda Pak, yang diberikan pada setiap perlakuan itu. Ya, apanya itu moringa yang membuat ada yang berbeda dalam hal menghadapi
bakteri itu, bakteri Aeromonas itu, bakteri apakah? Mengapa ada yang aktif, ada yang loyo-loyo begitu? Sehingga kamu simpulkan pemberian makanan, penambahan muringa di makanan itu memberi efek yang signifikan terhadap aktivitas fagositosis. Kira-kira apa sebabnya? Ya, karena kandungan di dalam moringa oleifera tadi, Pak. Bisa Anda sebutkan? Alkaloid, tanin, dan saponin, Pak. Nah, saya hubungkan dengan metabolit sekunder. Apa yang Anda ketahui tentang metabolit sekunder, kemudian hubungannya dengan yang baru Anda sebut itu, saponin lah, apalah. Ya itu yang disebut metabolit sekunder. Ya. Kalau yang primer mungkin menghasilkan bahan organik, menghasilkan protein, karbohidrat, lemak. Pertanyaan berikutnya, bisakah Anda mendefinisikan, can you define what is definition of phagocytosis? Fagositosis. Fagositosis merupakan salah satu mekanisme pertahanan imun yang penting, di mana fagositosis itu proses menelan dan menghancurkan patogen. Ya. Apa bedanya dengan endositosis? Kalau endositosis itu, Pak, atau fagositosis bagian dari endositosis atau bagaimana? Kalau fagositosis itu sebagian dari endositosis, di mana endositosis itu mencakup bagian dari fagositosis dan pinositosis. Ya, kalau endositosis apa artinya, definisinya? Kalau apa, Pak? Endo, apa definisinya? Bedanya dengan exositosis. Endo apa artinya endo? Dalam. Ya, jadi kalau ada barang di sini, dia kasih begini, apa namanya? Endositosis. Kalau ada barang di dalam, dia mau kasih keluar begini, apa namanya? Exositosis. Kalau pinositosis, apa artinya? Pinositosis itu pengambilan cairan ekstraseluler, di mana itu terjadi pada banyak jenis sel dan memainkan peran penting dalam penyerapan nutrisi atau zat. Tidak ditentukan oleh bentuknya. Ada yang cair, ada yang padat, ada yang apa? Cair ya? Ya. Jadi kalau fagositosis tadi Padat. ngambilnya yang padat, kalau pinositosis ngambilnya yang Cair. cair ya? Ya, oke. Jadi konsep-konsep itu dipahami, jangan dilupakan ya. Are you proud with your research? If you say yes, why? Can you explain? Bisa diulangi, Pak? Are you proud of with your research? And why? Can you describe? Bangga, Pak. Why? Karena bisa selesai. No. Karena penelitian ini mengenai daun kelor dia belum ada digunakan, jadi saya bangga dengan penelitian ini. Lanjut, apa lagi? Baru untuk respon fagositosis
juga banyak yang belum meneliti di Universitas Haloleo. Ya, saya the first misalnya kan, itu bangga saya. Bapak tadi, mungkin saya bukan terbaik, tapi saya pertama. Yes. Apa lagi? I'm not the best, but I'm not the first. Biasanya orang I'm not the first but the best. Ini I'm not the best but. Apalagi masih ada? Itu aja, Pak. Ya, ada. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Why are you deserve to be declared pass in this examination? Kenapa? Deserve. Kamu pantas dikasih lulus dalam ujian ini. Karena saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah saya dan saya juga sudah menyelesaikan penelitian saya, Pak. Dan proses hari ini Iya. optimis mendapat menjawab pertanyaan kami semua. Oleh sebab itu saya pantas untuk lulus. Pertanyaan metabolit sekunder dari saya kok tidak jawab. Pertanyaan Pak Baitul tidak akan menjawab. Berapa pertanyaan? Coba yakinkan pada kami bahwa saya pantas, Pak. Kau juga bisa mengatakan itu, saya pantas, Pak. Karena kalau saya sudah lulus, saya akan mensosialisasikan perikanan di Pematang Siantar. Karena saya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan selama sidang. Jika itu sebagian tidak terjawab, mungkin saya perlu belajar lagi nantinya. Bagaimana Ibu Indri jawabannya? Nah, coba kau yakinkan Bu Prof. Kalau Bu Prof bilang kasih lulus, saya kasih lulus. Karena saya sudah Apa yang menyebabkan Ambil ini. kira-kira hal apa dari Anda yang kemudian kita karena saya sudah menyelesaikan segala rangkaian pembelajaran di Fakultas Perikanan ini, Bu. Dan menyelesaikan dan lulus, Bu. Sudah seperti itu? Pak. Ya, cukup. Saya persilakan Anda meninggalkan tempat ruangan dulu. Saya persilakan Anda berdiri berdasarkan rekapitulasi nilai yang masuk dari semua penguji. Maka Saudara Lista Septiana Trigan, NIM I1B121016, judul skripsi pengaruh penambahan tepung tangkai daun kelor Moringa olivera pada pakan buatan terhadap respon fagositosis ikan nila. Setelah menyimak jawaban-jawaban dari Saudari Lista, maka Saudari Lista dinyatakan lulus dengan tentunya berdasarkan tadi itu kita mengharapkan Saudari Lista mengupgrade terus pengetahuannya ya, karena mengejar ilmu itu tak terbatas ya. Dari ayunan sampai liang lahat ya. Sebelum kita akhiri, sebagaimana biasa kita ingin meminta dulu komentar-komentar dari Lista setelah berapa tahun ini? 2016 ya? 2025 sekarang. Jadi berapa tahun ini? 3 tahun. 4 tahun lebih ya? 3 tahun 10 bulan. 2016 inilah. Hah? Cukup kan? Kenapa 70 tidak sampai? 2016
2000 berapa ke kami ini? 2021. 2021 tahunnya. Oke. Silakan kesan dan pesannya. Kalau saya request satu lagi. Pesan dan kesan dulu dari alumni. Orang punya apa yang bisa Silakan. Pesan dan kesan Pak. Pesan dan kesan dulu. Pertama saya tidak bisa berkata-kata. Speechless. Di Marcella bicara, sama di menangis. Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Prof. Indriani Nur dan Pak Arsal, yang mau membimbing saya dari awal hingga akhir. Saya banyak-banyak ucapkan terima kasih banyak buat ilmunya, dan kepada penguji saya Pak Dr. Muhammad Hamzah, Bapak Dokter, kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris, dan kepada Bapak Laude Baitul Abidin, SPI MHM Biotech, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat bimbingannya, dan saya minta maaf jika selama masa kuliah saya melakukan kesalahan atau tidak mendengarkan selama masa perkuliahan. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah menerima saya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada salah satu pembimbing, mungkin Ibu Prof lebih banyak intensnya. Ya, oke, makasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Jadi lista ini lista kalian ya. Dari namanya saja jarang-jarang kita dapat mahasiswa dari luar ya seperti dari Sumatera ya. Dan lista ini menunjukkan orang yang berarti jauh-jauh datang ya, jauh-jauh datang ke Kendari, bukan seperti bilang kebetulan saya bapaknya tugas di sini atau apa ya, tapi memang dia sendiri ya datang ke sini, ke kota ini untuk belajar. Berarti memang dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu di sini, dan itu kita sangat hargai ya, karena tentu saja di tempatnya banyak ada universitas yang sama bidang perikanan dan budidaya perairan, tapi
dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang memang yang memiliki budaya sama, kultur, budaya, kebiasaan yang sama dengan yang selama ini dia dapat terekspos dengan itu ya. Dan oleh karena itu tentu kami memberikan apresiasi yang baik ya kepada Lista. Moga apa yang kamu dapatkan selama studi di sini atau kamu hidup tinggal di Sulawesi Tenggara ini, ada hal-hal yang baik kamu ambil dan yang kurang serak di hati kamu jangan disimpan ya. Itu memang ya seperti itulah hidup ya. Seperti itu. Jadi kami memberikan ucapan selamat kepada Lista yang memang sudah bersungguh-sungguh ingin belajar. Saya melihat dia memang menunjukkan keseriusannya ya dalam belajar. Jadi bukan hanya dalam selama dia studi akhir, tetapi dalam pembelajaran di kuliah juga menunjukkan keseriusan ya. Oleh karenanya juga saya meminta beberapa bantuan terkait dengan itu dalam hal membimbing mahasiswa juniornya ya di praktikum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ucapan selamat tentu dari kami semua ya, Sivitas Akademika Universitas boleh menyampaikan selamat kepada Anda dan orang tua Anda, sampaikan kepada teman-teman Anda atau adik-adik Anda yang ada di Sumatera sana ya, hal-hal yang baik untuk dari sini ya. Kali-kali di depan akan banyak lagi peminat yang datang ke sini untuk studi ya. Kapan-kapan undang kami untuk datang ke mana? Pematang Siantar. Pematang Siantar, ya? Ya, Bu. Oke. Ada banyak durian tuh di sana? Ada, Bu. Ada tuh banyak? Banyak. Banyak. Terima kasih. Iya. Ada lagi Pak Arsal mungkin tambahan? Pak Baitul selaku mewakili dari manajemen jurusan. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin kami ucapkan selamat kepada Lista sudah menyelesaikan studinya dan kami sangat bersyukur ya, bagaimanapun Lista salah satu yang dari luar daerah ya, mau masuk ke sini kemudian sudah masuk juga mau berproses dan sampai akhir karena banyak juga yang dari awal tidak mau masuk atau sudah masuk juga menyerah di tengah jalan dan ini satu kesyukuran untuk kami. Mudah-mudahan berikutnya ada lagi adik-adik tingkatnya bisa juga sama di Kuham ya. Kemudian terkait dengan penyelesaian studi setelah ini usahakan segera merevisi tulisannya kalau ada yang harus direvisi, tapi memang usahakan secepatnya dituntaskan, dijilid dan disebar ya. Karena pengalaman yang kemarin-kemarin biasanya nanti sudah dekat-dekat wisuda itu baru mulai jilid, mulai cari tanda tangan ya. Untung-untung kalau yang benar tangan itu ada di tempat jadi usahakan setelah ini segera selesaikan Saya ingatkan Ibu Dekan akan berangkat haji tanggal berapa sampai tanggal berapa, sekitar 40 hari tidak ada di tanah air. Jadi itu yang harus Anda antisipasi, Anda kejar karena harus ada tanda tangan Dekan ya. Saya juga berangkat, Pak. Mau berangkat juga kemana? Biasa. Ya, jadi itu ada usahakan setelah ini segera tuntaskan masalah skripsi supaya nanti tidak ada. Oke, kemudian setelah lulus, ini dari program studi, ya, siapapun nanti yang jadi ini di program studi, mohon komunikasinya tetap terjalin. Ya, kami akan meminta lista itu nanti terkait datanya setelah selesai atau sudah jadi alumni, mungkin 3 bulan atau 6 bulan setelahnya. Jadi mohon komunikasinya tetap ada dan kami butuh data tersebut. Dan ini serta berguna juga untuk adik-adik tingkatnya karena terkait dengan akreditasi. Bisa
bisa jadi Anda sekarang sudah aman karena memang sudah terakreditasi, tapi untuk berikutnya itu akan selalu betul seperti itu. Jadi kami minta bantuannya, mudah-mudahan nanti tetap bisa membantu kami memberikan data. Ya, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Ya, dengan berakhirnya pesan dan kesan dari Pak Baitul yang mewakili manajemen dari jurusan, maka ujian skripsi pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.